Kopi Senja disponsori oleh Minyak Pret, Aceh Authentic Perfume. Orang yang bahagia secara finansial ya, itu bukan orang yang banyak uang, tapi orang yang selalu lebih uang. Itu dia. Assalamualaikum Sobat Senja, balikan lagi di Kopi Senja. Kongko inspiratif barengan sama anak muda kreatif dan bersahaja. Waduh. Tepuk tangan yang mana? Luar biasa ya. Bersahaja, dan hari ini kita udah punya salah satu sobat yang bersahaja juga, ada Nabila Nebi. Bersahaja. Dan senang sekali Aca hari ini bisa temenin Sobat Senja dan barengan sama Nabila Nebi, karena hari ini kita akan banyak ngobrolin tentang melek finansial dari usia muda. Nah, ini juga hal yang jadi salah satu hal yang sangat penting ya, Sobat Senja dan juga Nebi, karena kita nih anak muda kan harus mempersiapkan gitu ya, Iya. masa depan kita untuk lebih baik lagi. Harus. Siapa sih yang mau kerja keras tiap hari ya kan? Iya. Kita harus kerja keras di awal Mhm. supaya bisa menikmati hasil pas keluar. Betul, pasti kan kita sekarang kalau anak-anak muda sekarang tuh kayak umur 40 maunya udah retire aja gitu, menikmati hidup dengan keluarga. Iya nggak sih, Iya, Dewi? tapi untuk bisa kayak gitu kan harus disiapin dari Iya, harus kita mudanya. lakukan perencanaan yang Iya. matang. Nah, ini kalau misalnya Aca mau kulik lagi, gimana sih pertama akhirnya Nebi itu bisa jadi seorang investor muda kayak sekarang? Awalnya, kalau ditanya awalnya itu sebenarnya jauh dari Nebi masih SD. Itu dari keluarga memang udah ngajarin untuk manage investasi. Mulai dari hal-hal kecil, misalnya dikasih uang jajan, itu kita harus buat budgetingnya. Jadi dikeluarin buat apa aja. Kalau dulu kan zaman SD masih kecil ya, buat jajan sekolah, buat fotokopi, buat apa lagi, beli kertas binder gitu kan. Kalau dulu kan musimnya kertas binder, nah itu semuanya Nebi catat. Jadi kita Oke. tahu pengeluaran kita berapa. Nah, kalau Jadi misalnya on plan lah ya, Iya. pengeluaran Nebi tuh ya. Iya, dari kecil, dari zaman SD itu nggak cuma Nebi sih, Nebi, kakak, abang, semuanya digituin. Jadi budget pengeluaran kita harian sampai bulanan itu semuanya tercatat. Kalau kurang memang jam namanya anak-anak ya, tetap minta lagi. Tapi tetap aja orang tua tuh ngecek ini dipakainya buat apa gitu. Jadi kita kan juga merasa bersalah kalau misalnya kita jajan terlalu banyak. Atau beli sesuatu yang Yang mungkin unfaedah gitu. nggak faedah ya. Iya. Jadinya kita terpaksa harus memanage nih pengeluaran kita, nggak boleh terlalu boros ke jajan, ke makanan mungkin, atau ke foya-foya yang nggak penting kayak dulu kan ada perangko lagi, ada beli apalah gitu yang nggak penting Ya, sebenarnya. anak-anak Tapi nggak berani karena tercatat semuanya, dan nggak bisa bohong juga kan karena dikasih uang jajannya kemana, berapa. Saya ada dewan pengawas lah ya. Iya gitu. Oh, Jadi gitu. dari kecil memang udah di manage, dipaksa manage sama orang tua, terus sampai kuliah juga Nebi di manajemen keuangan. Di situ udah belajar kan secara teoritis ya, belajarnya gimana caranya manage keuangan, dan akhirnya ikut berkecimpung langsung di dunia investasi, yaitu kalau Nebi spesifiknya di pasar modal. Pasar modal. Ada nggak sih pengalaman Nebi yang akhirnya bikin Nebi tuh oh iya, aku harus melek finansial sejak muda gitu? Sebenarnya karena gagal mengelola keuangan sendiri awalnya, jadi selalu kayak uang bulanan tuh nggak cukup gitu. Padahal kan kalau dipikirin cukup, tapi pas realisasi kok nggak cukup ya. Akhirnya mulai sadar lah bahwa uang itu memang harus kita sisihin per bulan harus kita sisihin dikit-dikit supaya kita bisa, kalau misalnya ada plan buat liburan atau ada sesuatu yang dibeli gitu kan, bisa tanpa kita harus minta uang tambahan. Nah, dari situ aja sebenarnya dari kebutuhan pribadi kan, kita punya dana tapi kita nggak bisa kelola sehingga rasanya nggak cukup. Padahal orang yang kaya itu, yang bahagia secara finansial itu bukan orang yang banyak uangnya, tapi orang yang uangnya selalu lebih. Kan gitu dia. Mungkin ada orang yang penghasilannya besar, 100 juta kita bilang, tapi dia nggak cukup. Kenapa? Karena kreditnya besar juga. Ada juga orang yang penghasilannya cuma 10 juta tapi dia bisa saving 2 juta. Nah, itu yang lebih bahagia kira-kira siapa? Iya, karena dia punya uang lebih ya. Iya. Bisa dibilang. Berarti kita harus sama nih, relate nih sama materi yang kemarin, kita harus cukup kita semana gitu kan ya. Betul. Makanya orang yang bahagia secara finansial ya, itu bukan orang yang banyak uang, tapi orang yang selalu lebih uang. Itu dia. Oke. Awalnya Debbie belajarnya dari mana tuh? Saya kayak mengelola keuangan kayak gitu, sampai akhirnya sekarang
fokus investasi di pasar modal? Kalau di pasar modal pasti Nebi belajar awalnya itu di kampus karena memang manajemen keuangan. Tapi sebenarnya pasar modal ini bukan cuman buat anak keuangan atau apalagi investasi ya. Itu kan kebutuhan semua orang, bukan lagi pilihan. Misalnya Nebi boleh investasi, boleh enggak, atau Kak Aca boleh investasi, boleh enggak gitu sih menurut Nebi ya. Karena investasi itu memang udah tuntutan untuk setiap orang. Kenapa Nebi bilang kayak gitu? Karena sebenarnya uang kita itu kalau kita nggak mau investasiin, kita simpan di mana tuh? Di dompet doang, di celengan, di bank. Nah itu kan memang ada bunga atau bagi hasil kalau syariah. Itu kan persentasenya cuma sekitar 6%, 5%, sampai kalau dananya besar di atas 1M tuh bisa 7-8%. Sedangkan angka itu sebenarnya cuma pas-pasan buat nutupin Inflasi yang terjadi. kita. Nah, itu dia. Jadi tanpa kita sadar uang kita tuh dicuri. Dicuri sama apa? Bukan sama Sistem. Iya, sama sistem yang udah diciptakan, sistem ekonomi. Uang kita mungkin kita merasa aman-aman aja, 100 juta, oke, tetap 100 juta di bank. Tapi saya kalau misalnya kita lihat 5 tahun ke depan mungkin daya belinya nggak seperti sekarang, Iya, misalnya kayak betul. gitu ya. Kalau hari ini 100 juta kita bisa dapat mobil, tahun depan atau 5 tahun lagi itu setengah mobil mungkin udah nggak dapat Udah nggak juga, dapat lagi. gitu. Oke, jadi ternyata itu yang membuat kita tuh sebenarnya harus melakukan investasi. Iya. Kalau ngomong-ngomong soal investasi sendiri, kan Nebi nih sebagai anak muda ya, umur masih 22 tahun, tapi mungkin udah melek finansial juga, udah melakukan investasi juga gitu. Menurut Nebi umur yang paling ideal untuk mulai berinvestasi itu umur berapa sih? Sedini mungkin, gak ada Sedini patokan umur. Karena mulai dari anak TK sebenarnya kita udah harus ajarin untuk manage keuangan dulu ya di awal. Mungkin kalau kita lihat nilai investasinya dari awal itu nggak seberapa. Apalagi kalau belum punya penghasilan khusus. Tapi kalau misalnya belajar investasi itu tetap bukan dilihat dari nilainya, tapi dari kita itu terbiasa, mental kita terbiasa untuk kelola keuangan itu. Makanya Nabi bilang sedini mungkin, mulai dari TK pun kalau bisa udah dibiasain untuk ini kita mau beli sepeda, jadi kita harus nabung, walaupun ujung-ujungnya kita tambahin, orang tuanya mungkin nambahin juga kan, tapi dia udah terbiasa untuk menyisihkan dana dia untuk membeli sesuatu yang dia mau. Gitu. Makanya sedini mungkin jawabannya. Jadi ini sebenarnya tips juga nih buat sobat senja nih, mungkin yang lagi-lagi menuju pernikahan ya. Jadi ini tips kalau misalnya nanti udah punya anak, kita didik anak tuh harus melek finansial dari kecil. Ya salah satunya dengan buat kayak financial plan kali ya. Berapa untuk jajan apa, terus mungkin itu diawasin oleh kita setiap minggu kali ya, yang lebih biar lebih apa ya, terarah aja kali ya Nebi ya gitu ya. Terus nih ini ada pertanyaan juga nih dari netizen. Apa itu? Nih gimana sih cara manage keuangan buat kita anak muda yang notabene masih fresh graduate dan uangnya juga ya masih nggak banyak-banyak banget gitu. Ya, manage keuangan itu kan sebenarnya dari pengeluaran dulu. Pengeluaran kita kelola supaya bisa sebutuhnya aja, bukan seinginnya. Kalau seinginnya nggak ada cukupnya tuh. Terus setelah di manage pengeluarannya, pastinya harus ada dana yang disimpan untuk persiapan jangka panjang. Nah, tapi persiapan jangka panjang ini nggak bisa setelah selesai semua pengeluaran, tapi harus di awal. Kenapa? Karena psikologis kita itu nggak mungkin bisa nge-stop pengeluaran kita kecuali terpaksa. Kalau bisa karena terpaksa. Kalau nggak bisa, prinsipnya kayak gitu ya. Jadi kita harus maksa diri kita sendiri. Cara maksanya gimana di awal? Jadi ketika kita dapat dana, Gaji misalnya, dapat uang jajan lah. Kalau misalnya mahasiswa atau fresh graduate mungkin kan masih uang jajan. Uang jajan masalahnya dikasih bulanan, transfer bulanan. Itu di awal kita harus ada, harus nabung duluan. Jadi nabung itu selalu di awal ya. Kalau di bisa awal nih, ya jangan beli ini dulu, beli itu dulu, baru nabung. Ya kalau ada sisa. Taunya nggak ada sisa ya? Taunya nggak ada sisa, nggak ada kredit. Susah. Nah jadi kita nabung dulu di awal, terus kita budgetinnya masih tetap harus dipatokin juga pengeluaran-pengeluarannya. Terus di akhir ternyata masih ada lagi, itu disimpan di dana yang terpisah dengan yang udah dibudgetin di awal. Yang di awal kita misalnya budgetin untuk dana jangka panjang, untuk investasi gitu jangka panjang. Nah yang di sisa tadi kita budgetin untuk kebutuhan-kebutuhan besar yang sebenarnya jangka pendek. Misalnya kita mau beli HP baru. Nah itu dari dana sisa tadi tapi yang di awal itu harus buat jangka panjang.
Karena sekecil apapun nilainya nggak mungkin dong kita nggak punya perencanaan buat masa depan kita di jangka panjang buat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Pasti kan kita ada kebutuhan, apakah itu untuk pendidikan ataupun untuk pernikahan, misalnya yang umum-umum itu, atau kita punya plan lain. Nah itu di sisi di awal dulu, itu yang memang wajib ada. Selebihnya tetap juga harus ada buat dana kesehatan, misalnya kita tiba-tiba sakit atau ada kebutuhan-kebutuhan khusus itu dari yang paket tadi. Kopi Senja disponsori oleh Minyak Pret, Aceh Authentic Perfume. Sebenarnya kita harus kenal dulu sih investasi itu secara umum. Mm-mm. Investasi itu banyak dan namanya investasi itu nggak ada resiko. Kalau misalnya ada seseorang yang menjanjikan sebuah investasi tanpa resiko sama sekali, dia bilang ini pasti untung setiap bulan dikasih 1 juta setiap bulan, dia janjiin kayak gitu tanpa resiko sama sekali, nggak dia mungkin ya. bilang itu namanya investasi bodong. Oke. Itu nggak ada.